Bab 2243, Aura Membunuh. Saat itu, Valentino mengira dirinya telah menemukan arah dan sama sekali tidak peduli dengan kata-kata ini. Sekarang setelah dipikir-pikir lagi, semuanya seperti sudah ditakdirkan. Master Hardy mungkin tidak dapat memprediksi masa depan, tetapi seorang biksu hebat yang tercerahkan masih dapat menyimpulkan beberapa hal. Ternyata, hal yang harus Valentino lakukan adalah menemukan kakak senior Master Hardy. Mungkin kakak senior Master Hardy itu tahu lokasi Angel yang sebenarnya. Valentino tiba-tiba menoleh, lalu menatap Ruby sambil bertanya. Bibi Ruby, Master Sunowo tinggal di mana? Aku mencarinya untuk sesuatu yang mendesak. Ruby menggelengkan kepalanya, lalu berkata dengan canggung. Aku tidak tahu. Kedatangannya tidak teratur, juga tidak ada yang tahu di mana tempat tinggalnya. Valentino mengangguk. Setelah itu, dia mengeluarkan catatan dan menuliskan sebuah nomor ponsel, kemudian menyerahkannya kepada Ruby. Valentino menatap Ruby, lalu mengingatkan dengan nada serius. Bibi Ruby, kalau Master Sunowo datang lagi, Bibi harus memberitahuku, ya. Oke, aku pasti akan memberitahumu. Ruby juga mengangguk kuat, kemudian mengingat hal ini di dalam hatinya. Meskipun Rose tidak tahu apa yang terjadi pada Valentino, dia juga tidak banyak bertanya. Valentino dan Ruby mengobrol beberapa saat lagi, kemudian Valentino bangkit dan bersiap untuk pergi. Bibi Ruby, apakah kamu benar-benar tidak ingin ikut dengan kami? Aku lihat pria itu tidak memperlakukanmu dengan baik. Sebelum Valentino pergi, dia masih ingin membawa Ruby bersamanya. Kita bicarakan lagi nanti. Ruby tersenyum, lalu melambaikan tangannya seraya berkata, bahkan jika mau pergi, kita juga harus bertemu dengan Master Sunowo dulu. Aku akan menelponmu saat Master Sunowo datang. Sampai saat itu, kalau situasinya cocok, aku akan pergi denganmu. Baiklah. Valentino mengangguk dan berhenti membujuk. Valentino merenung sejenak, lalu memesan. Tapi, Bibi Ruby, selanjutnya aku akan pergi ke tempat lain untuk melakukan sesuatu. Kalau Bibi tidak bisa menghubungiku, itu berarti aku sudah pergi. Mungkin aku tidak kembali ke tempat ini lagi. Ini. Ruby merasa sedikit ragu, tampaknya dia telah merasakan sesuatu. Valentino menoleh untuk menatap Ruby. Tiba-tiba, Valentino merasa ingin menangis. Hanya dengan beberapa pertemuan pada 20 tahun yang lalu, Ruby memperlakukan Valentino seperti anaknya sendiri. 20 tahun kemudian, Ruby masih bisa memanggil nama Valentino. Hal ini membuat Valentino sangat tersentuh. Pada saat yang sama, Valentino juga teringat dengan takdirnya sendiri, di mana dirinya ditakdirkan untuk hidup kesepian. Mungkin saja karena Valentino telah membawa nasib buruk bagi Ruby, sehingga menyebabkan anaknya meninggal. Memikirkan hal ini, Valentino merasa semakin sedih di dalam hatinya. Bu! Detik berikutnya, Valentino langsung berlutut kepada Ruby. Kalau Bibi tidak keberatan, mulai sekarang, aku. Saat mengatakan ini, Valentino berhenti selama beberapa detik, lalu menggertakkan giginya sambil berkata, lain kali kalau aku kembali, aku akan menjadi putramu. Tino, cepat berdiri. Ruby sangat tersentuh, lalu segera memapah Valentino untuk berdiri. Setelah itu, Ruby menjulurkan tangannya untuk menyeka air mata Valentino, kemudian dia berkata sambil tersenyum. Nak, anak baik, karena kita bisa bertemu, itulah takdir kita. Ini tidak bersangkut paut dengan kebaikan kok. Waktu itu ketika aku pertama kali melihatmu, aku merasa kamu sangat pintar. Terlebih lagi, aku juga merasa kamu itu sangat ramah seperti anakku sendiri. Kalau tidak, aku juga tidak akan setuju untuk menyusuimu, karena banyak orang di desa ini akan mentertawaiku. Baik, kalau begitu aku pergi dulu. Valentino terdiam sejenak, kemudian dia tidak mengatakan apa-apa lagi dan melambaikan tangannya kepada Ruby. Baik, hati-hati ya. Ruby berdiri di depan pintu, lalu melihat kepergian Valentino dan Rose. Di malam yang gelap,
Sosok yang berdiri sendirian di depan pintu itu membuat orang merasa ingin menangis. Sepanjang jalan, Valentino tidak menoleh sama sekali. Sebab Valentino paling benci berpisah. Rose meletakkan tangannya di belakang punggung sambil bertanya dengan lembut. Barusan kamu ingin memanggilnya ibu kan? Kalau aku bisa kembali, aku akan mengenalinya sebagai ibuku. Valentino menghela napas pelan. Sekarang, dia benar-benar tidak berani berjanji dengan mudah. Kalau Valentino memanggil Ruby dengan sebutan ibu, itu hanya akan membuat Ruby lebih peduli padanya. Makin peduli, juga akan makin rindu. Jika Valentino tidak kembali, begitu berita tentang dia mati dalam peperangan wilayah barat tersebar, akan seberapa sedihnya Ruby itu? Jadi, Valentino belum boleh mengakuinya sekarang. Rose merapikan pakaian Valentino, lalu memiringkan kepalanya sambil bertanya. Kenapa kamu mau mencari Master Sunowo? Dia mungkin tahu di mana Angel berada. Sekarang, Valentino akan menjawab semua pertanyaan dari Rose. Kalau begitu, besok kita tidak bertempur dulu dan menunggu Master Sunowo ini? Mendengar ini, Rose pun tertegun. Valentino perlahan menggelengkan kepalanya, sekarang dia sudah tidak bisa menunggu lagi. Rose mengangguk lembut sambil menjawab dengan pelan. Kalau begitu, aku akan membantumu menemukan Master Sunowo. Begitu mendengar kata-kata ini, Valentino pun berhenti dan melirik Rose. Rose seolah-olah tidak menyadari bahwa Valentino telah berhenti. Dia masih terus berjalan di depan sambil melompat-lompat dengan tangan di belakang punggungnya, bagaikan seorang gadis ceria yang berusia 15 tahun. Tampak polos dan kekanak-kanakan. Sulit dibayangkan bahwa Rose yang arogan dan dingin ini akan menunjukkan sikap seperti putri kecil. Di bawah langit malam, Rose sepertinya telah menunjukkan kepribadian aslinya di hadapan Valentino. Valentino akhirnya tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Kenapa kamu mau membantuku? Wash! Rose tiba-tiba berhenti, lalu perlahan berbalik dan memiringkan kepalanya untuk menatap Valentino. Saat ini, jarak antara mereka berdua sekitar 6 meter. Mata Valentino dan Rose saling memandang satu sama lain. Selain itu, mereka juga memiliki pikiran masing-masing di dalam hati mereka. Lalu kenapa waktu di wilayah timur kamu menyelamatkanku? Rose memiringkan kepalanya dan menunjukkan sedikit candaan di matanya. Aku... Valentino langsung terdiam. Lihat, kamu tidak bisa mengatakannya, kan? Ada beberapa hal memang tidak memiliki jawaban. Rose melirik Valentino dengan bangga seolah dia telah menang. Valentino berhenti sejenak, lalu berkata dengan ekspresi tegas. Aku benci orang lain berjalan di depanku. Begitu kata-kata ini dilontarkan, Valentino melangkah maju dan berjalan menuju mobil. Cih! Rose menjulurkan lidahnya dan membuat ekspresi mengejek. Setelah itu, dia mengikuti di belakang Valentino dengan patuh. Cahaya lampu di depan menyorot, membentuk sebuah bayangan tubuh Valentino di jalan belakang. Rose pun perlahan berjalan di belakang Valentino sambil menginjak jejak kaki yang diinjak Valentino. Keesokan harinya, matahari terbit dari timur dan perlahan menyinari bumi. Matahari terbenam dan matahari terbit bagaikan sebuah siklus. Seperti berakhir, juga seperti kehidupan baru. Setelah pagi tiba, para prajurit penjaga dari berbagai kekuatan di wilayah barat tanpa sadar melihat ke arah timur. Begitu melihat, mereka pun tidak bisa mengalihkan pandangan mereka lagi. Walau berjarak sejauh puluhan kilometer, mereka tetap bisa melihat sekelompok besar orang yang ada di kejauhan itu dengan jelas. Seolah-olah, sebuah gunung besar berwarna hitam mendadak muncul di wilayah barat. Astaga! Teleskop! Seorang pemuda mengambil teleskop dan menyesuaikan fokusnya untuk melihat ke arah timur. Di balik teleskop, satu persatu prajurit berpakaian hitam berdiri dengan arogan sambil memegang senjata. Tubuh setiap prajurit sangat tegak. Ratusan ribu orang berkumpul di satu tempat, menunjukkan aura membunuh yang sangat kuat. Matahari di sebelah timur bersinar, seolah-olah memakaikan lapisan jubah perang emas pada orang-orang ini.
Plak! Setelah beberapa detik kemudian, tangan pemuda itu gemetar, teleskopnya pun langsung jatuh ke tanah. Seorang bandit wilayah barat di belakang berkata dengan sedikit tidak puas. Sial! Apa yang kamu lakukan? Dia masih berpikir untuk melihatnya dengan baik-baik setelah pemuda itu selesai melihat. Alhasil, sekarang teleskopnya sudah jatuh dan hancur berkeping-keping. Banyak orang. 100.000, tidak, 200.000, juga bukan. Setidaknya 300.000 orang. 300.000 orang. Juga datang. Wajah pemuda itu terlihat pucat pasi. Setelah itu, dia berbalik dan berlari menuju kamp dengan panik. Bab 2244, Salu dulu, kemudian bertarung. Dia harus segera melaporkan kabar ini kepada ketua kamp. Itu adalah ratusan ribu pasukan, sehingga tak boleh diremehkan. Apanya ratusan ribu? Apa yang ingin kamu bicarakan? Pemuda di belakangnya terlihat bingung, dia sama sekali tidak tahu apa yang telah terjadi. Namun, pemuda itu tidak punya waktu untuk menjelaskannya, dia langsung bergegas ke arah kamp. Bu! Pemuda itu bahkan tidak sempat mengetuk pintu. Setelah dia masuk ke dalam kamar kamp, dia langsung jatuh ke tanah. Ketua kamp itu tiba-tiba berdiri dan berteriak pada pemuda itu. Sialan! Oh Tuhan, sebaiknya kamu memberiku sebuah alasan untuk tidak membunuhmu. Ketua, ada ratusan ribu. Pemuda itu duduk di tanah dengan mata terbelalak, wajahnya juga penuh dengan kepanikan. Apa? Apa yang kamu bicarakan? Ketua kamp itu mengernyit, amarah di dalam hatinya semakin membara. Arah timur, ada ratusan ribu orang datang dari arah timur. Bukan orang dari wilayah barat, mereka semua adalah orang luar. Semuanya bersenjata lengkap dan akan segera menyerang kemari. Pemuda itu menarik napas dalam beberapa kali sebelum akhirnya bisa menekan rasa ketakutan di dalam hatinya untuk sementara waktu. Mendengar ini, ketua kamp itu mengelus bagian belakang kepalanya. Setelah beberapa detik kemudian, dia baru menggerutu. Sial! Apa kamu sedang bercanda? Pemuda itu menelan ludahnya, lalu berdiri dan berkata dengan suara gemetar. Ketua, apa yang aku katakan itu benar. Suami wanita dari negara Nagon itu telah membawa orang untuk menyerang kemari. Ini pasti orang-orang mereka. Ketua kamp itu tertegun sejenak, kemudian mengambil teleskop di atas meja dan berjalan keluar. Ketika ketua kamp itu melihat jelas pemandangan di balik teleskop, dia pun langsung tercengang. Ratusan ribu prajurit Maple Pavilion berdiri di bagian timur wilayah barat secara terang-terangan. Tanpa bersembunyi, juga tanpa menghindar. Mereka secara terang-terangan memberitahu semua orang di wilayah barat bahwa kami, prajurit Maple Pavilion, ada di sini. Astaga! Astaga! Aku akan menghubungi sekutu kita. Kalian awasi mereka dulu. Seketika, ketua kamp itu pun panik. Kemudian, dia meletakkan teleskopnya dan bersiap untuk melakukan panggilan telepon. Adegan seperti itu juga terjadi di banyak kamp. Dari bagian timur hingga bagian barat wilayah barat, terdapat kekuatan dan kelompok tentara bayaran yang tak terhitung jumlahnya mendirikan kamp di sini. Hanya bagian timur saja sudah terdapat puluhan bahkan ratusan kekuatan. Sementara kekuatan yang dekat dengan pasukan berdarah dingin juga ada belasan. Saat ini, lebih dari 300.000 prajurit Maple Pavilion berdiri di luar area kamp pasukan berdarah dingin. Belasan kekuatan ini dapat melihatnya dengan jelas. Dalam sekejap, belasan kekuatan itu pun mulai panik dan menghubungi kekuatan lain. Seketika, seluruh wilayah barat pun bergerak setelah mendapat kabar.
Semua kekuatan mulai bertindak ataupun berkumpul untuk mendiskusikan cara penanganan. Ada juga yang mengerahkan pasukan dan bersiap untuk menghadapi pertempuran ini. Siapapun tidak menyangka bahwa pasukan Rose akan datang untuk menyampaikan kata-kata kepada mereka. Itu benar-benar hanya sebuah permulaan. Salut dulu, kemudian bertarung. Setelah menyapa, langkah selanjutnya adalah mengirim pasukan. Masalahnya adalah dari mana datangnya ratusan ribu orang ini? Saat ini, puluhan ketua kamp yang kemarin sudah berkumpul kembali berkumpul lagi. Orang yang memiliki sifat yang sama pasti bisa berkumpul bersama. Para ketua kekuatan kecil ini secara alami tidak bisa berhubungan dengan kekuatan-kekuatan besar dan menengah itu. Jadi, mereka pun masing-masing bekerja sama dan mengadakan pertemuan. Kemarin, puluhan orang ini masih sangat sombong. Cara bicara mereka juga tampak tidak peduli. Namun hari ini, mereka semua terdiam. Ratusan ribu orang. Walau mereka ingin meremehkannya, mereka juga tidak berani. Berapa banyak jumlah prajurit mereka? Di antara para ketua kamp ini, jumlah bawahan terbanyak paling sekitar puluhan ribu orang, sementara yang lainnya hanya memiliki ribuan pasukan. Sedangkan kamp seperti Tengger hanya terdapat 2 atau 3 ribu prajurit. Di depan ratusan ribu pasukan, itu tidak ada apa-apanya. Mungkin begitu ratusan ribu orang ini meludah, sudah dapat membanjiri kamp mereka. Karena itu, mereka benar-benar merasa panik. Pemuda yang kemarin berbicara paling sombong bertanya dengan mata terbelalak. Apa yang harus kita dilakukan? Tidak ada yang berbicara. Jika mereka tahu apa yang harus dilakukan, mereka tidak akan duduk di sini untuk membuang-buang waktu. Jumlah pasukan di wilayah barat juga sangat banyak, tapi tidak tahu apakah Ketua Negan akan bertindak. Kalau dia tidak turun tangan untuk mengorganisasi, kekuatan-kekuatan kecil seperti kita pasti akan menjadi umpan meriam. Kekhawatiran di hati semua orang semakin dalam. Jika semua orang di wilayah barat bekerja sama, mereka tidak hanya tidak takut, bahkan masih bisa memusnahkan pihak lain. Namun sejauh ini, wilayah barat belum melakukan tindakan penanganan, benar-benar membuat mereka sangat khawatir. Jika kamp Negan tidak hendak ikut campur tangan, yang lain pasti tidak akan bisa menahan serangan ratusan ribu orang ini. Pria Parubaya yang duduk di kursi utama itu mengernyit, lalu menatap semua orang sambil berkata, "Aku ingin bertanya kepada kalian untuk terakhir kalinya, apakah kalian pernah melihat wanita dari negara Nagun itu?" Tidak. Kali ini, puluhan orang tidak berbicara omong kosong. Mereka semua menggelengkan kepala sebagai tanggapan. Pria Parubaya itu mengerutkan kening, kemudian menatap semua orang seraya bertanya, "Apa kalian yakin? Masalah kali ini tidaklah kecil. Dulu, aku juga telah meremehkan pihak lain." Semua orang tetap menjawab tanpa ragu. "Benar-benar tidak pernah." Pria Parubaya itu baru merasa lega, lalu mendengus dingin sambil berkata, "Baguslah kalau kalian tidak melihatnya. Tampaknya, hal ini bukan dilakukan oleh kekuatan kecil seperti kita. Mungkin para kekuatan tingkat menengah atau pihak Ketua Negan yang melakukannya. Kalau memang begitu, kita tidak perlu terlalu khawatir. Bagaimanapun juga, pada akhirnya mereka juga tidak bisa menyalahkan kita. Iya, kalau begitu kita jaga kamp kita masing-masing dulu, kemudian lihat apa kehendak pihak lain sebenarnya. Aku tidak merasa mereka punya nyali untuk menyerang kemari. Bagaimanapun juga, wilayah barat bukanlah kekuatan kecil. Kalau mereka benar-benar ingin menyerang, mereka pasti sudah mulai menyerang dari tadi. Bukankah akan lebih baik kalau menyerang secara diam-diam?" Semua orang terus berdiskusi. Namun, karena tidak menemukan cara penanganan apapun, mereka langsung tidak mau berpikir lagi. Lagi pula, sekalipun langit runtuh, masih ada kekuatan besar yang menahannya, sehingga mereka benar-benar tidak perlu terlalu takut. Ketika berbagai kekuatan di wilayah barat mulai bergerak setelah mendapat kabar, Valentino juga tidak sedang bersantai. 310.000 prajurit Maple Pavilion sudah tiba di lokasi. Adapun mengapa tidak langsung berperang, Valentino tentu punya ide sendiri. Alasan terbesarnya adalah Valentino benar-benar tidak ingin berperang kalau tidak perlu.
Begitu peperangan dimulai, takutnya sampai saat itu, tidak ada yang bisa menghentikan pertempuran yang hampir 1 juta orang ini. Jika Angel berada di wilayah barat, kemungkinan besar dia juga akan terluka. Oleh karena itu, Valentino sengaja menyuruh pasukan berdiri dalam satu barisan, membiarkan para kekuatan wilayah barat itu melihat dengan baik-baik. Lihat kekuatannya, lihat sikapnya. Valentino memberi wilayah barat waktu setengah jam. Setelah setengah jam, jika mereka masih belum berniat untuk bernegosiasi, Valentino akan memulai peperangan ini. Melihat Valentino berjalan keluar, Chris segera melangkah maju dan memanggil, "Kak Valentino!" Lebih dari 300.000 prajurit juga menatap Valentino dengan mata melebar. Bab 2245, berlatih dengan darah. Saat melihat pemandangan ini, Rose, Jasmine, Sylvia, Ruth dan yang lainnya seketika tercengang. Kalau dengar saja, rasanya biasa saja. Setelah dilihat, itu baru terasa nyata. Sebelumnya, mereka telah mendengar bahwa Valentino memiliki banyak bawahan. Sedangkan saat ini, ketika melihat 300.000 tentara menekan musuh dengan mata kepala sendiri, mereka tidak bisa tetap tenang. Orang ini terlalu kuat, sangat kuat. Di penjuru wilayah barat yang luas ini, kamp terbesar, Kamp Negan, hanya memiliki hampir 100.000 orang. Sedangkan Valentino sendiri telah mengumpulkan lebih dari 300.000 orang untuk digunakan sebagai pasukan sendiri. Betapa hebatnya kekuatan seperti ini? Rose dan yang lainnya refleks terkesiap. Saking kagetnya, mereka tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Valentino melangkah ke depan, lalu menyapukan pandangannya ke wajah semua orang. Chris membawa semua orang datang kemari, totalnya mencapai 310.000 orang. Ditambah dengan 20.000 orang di pihak Valentino, jumlahnya melebihi 330.000 orang. Ini adalah kekuatan penuh milik Valentino. Ini semua adalah kekuatan dari 3 tempat, wilayah selatan, wilayah timur dan segitiga emas. Akan tetapi, yang membuat Valentino terkejut adalah para prajurit yang hanya memakai kemeja tipis. "Siapa mereka?" Valentino seketika mengernyit. "Kak Valentino, mereka adalah prajurit negara Nagon." Sebelum Chris selesai menjelaskan, seorang pemuda langsung melangkah ke depan. "Kak Valentino, sebelumnya kami adalah prajurit perbatasan. Sekarang, kami adalah orang-orang tanpa identitas." Pemuda itu tidak beromong kosong dan langsung mengatakan maksud hatinya. Beberapa kata itu sudah membuat Valentino mengerti keputusan mereka. Valentino mendesah dalam hati dan ingin menolak, karena dia tidak ingin menggunakan kekuatan negara Nagon. Sebab, kalau begitu Valentino seperti seorang pengemis. Namun, ketika kontak mata dengan 30.000 prajurit ini dan melihat ekspresi tegas Chris dan yang lainnya, Valentino pun tidak menolak mereka. "Terima kasih." Valentino pun menggertakkan giginya, lalu mengangguk. "Kak Valentino, jangan mengatakan ucapan seperti itu. Aku sudah kembali ke tim. Hari ini, aku menunggu perintahmu." Pemuda itu melambaikan tangannya, lalu berbalik untuk kembali ke tim. Valentino mengangguk, matanya menyapu wajah semua orang. Dengan 30.000 orang ini, jumlah pasukan di tangan Valentino telah mencapai 360.000 orang. Setelah semua kekuatan di wilayah barat dijumlahkan, jumlah orang sudah lebih dari 500.000. Di antara kedua belah pihak, masih ada perbedaan lebih dari 100.000 orang. Setelah tersadar dari kekagetan, Rose pun merasa khawatir. Perbedaan yang mencapai ratusan ribu orang. Dari mana Valentino mencari ratusan ribu orang untuk menyamakan celah ini? "Valentino, kelompok tentara bayaran kita tidak menerima pria, jadi anggota kami tidak banyak." Rose menghela napas, merasa sedikit malu. "Tidak masalah, ikuti saja apa yang kukatakan sebelumnya dan tetap berada di bagian belakang." Valentino melambaikan tangannya sedikit, kemudian melihat waktu. Dia memberi wilayah barat waktu 30 menit dan sekarang hanya tersisa 5 menit dari waktu 30 menit itu. Sisi wilayah barat,
masih belum ada niat untuk datang berunding. Bahkan Valentino sudah melihat sudah ada beberapa sosok di pihak wilayah barat yang mulai berangsur-angsur muncul. Hei, mereka ini sedang bersiap untuk bertarung. Valentino mencibir, lalu menggertakkan giginya. Kalau begitu, mereka tetap harus bertarung. Semua 360.000 tentara itu berdiri tegak tanpa mengucapkan sepatah kata pun, seperti patung. Mereka berdiri tegak sambil menunggu Valentino mengeluarkan perintah. Bawa orangnya kemari. Valentino meletakkan tangannya di balik punggung sambil berbicara dengan nada ringan. Baik. Prajurit Maple Pavilion segera merespons, lalu berjalan ke arah belakang. Segera, semua anggota pasukan berdarah dingin diseret ke depan. Sekujur Gaston dan Kyle penuh memar dan sudah sekarat. Setelah 2 hari penyiksaan ini, anggota pasukan berdarah dingin telah kehilangan banyak orang. Kini hanya ada kurang dari 3.000 orang yang masih bisa berdiri. Sedangkan Gaston dan Kyle sudah seperti anjing sekarat yang berbaring di tanah dengan pandangan mata mereka yang terlihat panik. Kurasa kamu pasti menyesalinya. Valentino perlahan mengulurkan tangan, menarik Gaston ke atas, lalu menatap Chris dan yang lainnya. Ih! Gaston terengah-engah, matanya hampir terbelalak keluar. Dia bahkan tidak bisa menghitung berapa banyak orang di depannya. Ribuan, ratusan ribu. Singkatnya, jumlah orang ini lebih dari 10 kali lipat dari pasukan berdarah dingin. Valentino benar-benar tidak berbohong. Dia memang memiliki ratusan ribu pasukan di tangannya. Gaston membelalakan matanya sambil terus terengah-engah. Dia sangat tercengang hingga tak berkata-kata. Aku benar-benar tidak mengerti, pasukanmu hanya ada kurang dari 8.000 orang. Siapa yang memberimu nyali dan kepercayaan diri untuk memprovokasiku? Valentino tiba-tiba meraung dan meninju hidung Gaston. Bam! Krak! Tulang hidung Gaston langsung hancur, kemudian tubuhnya langsung ambruk. Ah! Gaston berteriak lagi, hidungnya pun mimisan deras. Aku sudah salah. Aku sangat menyesalinya. Aku sungguh sudah tahu salah. Saat ini Gaston benar-benar sangat menyesal, bahkan hatinya sudah penuh dengan penyesalan. Dia hanya tahu bahwa Valentino memiliki aset kuadriliun di negara Nagon, tapi dia tidak tahu bahwa Valentino ternyata adalah penguasa wilayah selatan. Kamu sudah salah, tapi ini sudah terlambat. Valentino menggertakkan giginya dan melangkah maju. Lalu dia meraih kerah Gaston dengan satu tangan dan mengayunkan tinjunya lagi. Ban! 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 Tinjunya makin berat dan makin keras. Di sekitar lapangan hanya terdengar suara tinju Valentino tanpa henti. Sedangkan Gaston hanya merasa wajahnya sedang dihancurkan dengan palu yang kokoh. Rasa sakit itu sangat tak tertahankan. Dia bahkan merasa bahwa tulang wajahnya sudah retak karena dipukul oleh Valentino. Rasa sakit pun datang dalam gelombang, membuatnya hampir tidak sadarkan diri. Aku sungguh sudah tahu salah. Aku sudah salah. Mata Gaston memerah, hidungnya terus mimisan, bahkan 7 atau 8 giginya sudah hilang. Wajahnya pun sangat bengkak. Valentino mengibaskan telapak tangannya, lalu mengulurkan tangan untuk mengeluarkan belati di pinggangnya dan langsung menodongnya ke leher Gaston. Masalah ini terjadi karena pasukan berdarah dingin. Hari ini aku akan membunuh kalian terlebih dahulu untuk melatih lebih dari 300.000 saudaraku. Aku juga akan menggunakan darah kalian sebagai persembahan. Lalu aku akan mulai membantai wilayah barat tanpa henti. Mata Valentino memerah. Dia mengangkat belatinya tinggi-tinggi, lalu hendak langsung menikam jantung Gaston. Kakak ipar, tunggu! Pada saat ini, Jenny tiba-tiba berteriak dan menghentikan gerakan Valentino. Valentino yang sedang mengangkat belatinya ke udara sambil menatap Gaston pun perlahan bangkit. Jenny, kalian tidak perlu membujukku. Sekarang aku sudah tidak berharap dia akan memberitahu kabar tentang Angel. Bagaimanapun, aku akan berperang melawan wilayah barat.
Valentino bangkit perlahan, dia langsung menyela ucapan Jenny terlebih dahulu. Namun, Jenny menggelengkan kepalanya dan berjalan bersama Caroline. "Kakak ipar, serahkan pria ini kepada kami," kata Jenny, kemudian mengambil belati dari tangan Valentino. "Hah?" Valentino langsung tertegun, lalu menatap keduanya dengan agak ragu. "Kami bukan wanita tak berdaya. Kami juga bisa menemanimu dan menanggung keluarga ini bersama." Bab 2246, berubah. Jenny tidak menjelaskan terlalu banyak. Dia menggertakkan giginya sambil menatap Gaston, lalu berjalan mendekatinya dengan belati di tangannya. "Berhenti! Apa yang mau kamu lakukan?" Valentino mengerutkan keningnya sambil memarahi. "Kak Tommy, kami sudah memutuskan, kamu tidak perlu khawatir tentang hal itu." Caroline mendongak menatap Valentino sambil berkata dengan nada serius. Sedangkan di tangannya juga muncul sebuah belati kecil. Saat melihat wajah imut Caroline yang polos tak berdosa itu, Valentino sontak tertegun. Dulu, Caroline masih begitu polos, dia selalu mengikuti Valentino, bagaikan anak ayam yang terus mengikuti ibunya. Sejak kecil, Caroline tinggal di wilayah laut keluarga Wijaya, jadi dia tidak tahu betapa bahayanya dunia luar. Bisa dibilang bahwa sebelum Valentino diusir dari wilayah laut keluarga Wijaya, Caroline sangatlah polos, seperti selembar kertas putih yang tak bernoda. Polos, lugu dan imut. Namun, setelah beberapa tahun, gadis kecil yang polos itu masih saja sangat imut. Namun, sifat dan mentalitasnya telah mengalami perubahan yang luar biasa. Terutama setelah masalah angel ini, Valentino merasa mental Caroline berubah lagi. Jenny juga mengalami perubahan yang sama. Meski karakternya sangat ramah dan ceria, seperti seorang gadis kecil. Sama seperti Angel, Jenny adalah gadis yang baik. Dia bahkan tidak mau menyakiti hewan kecil. Saat ini, ketegasan di mata Jenny dan niat membunuh yang terpancar ini, membuat Valentino merasa sangat asing dan bahkan merasa agak takut. Betapa menakutkannya ketika orang baik murka. Begitu orang baik memilih untuk mengambil pedang, adegan seperti apa itu? Valentino tiba-tiba menyadari bahwa bukan hanya dia yang berubah. Semua orang di sekitarnya juga diam-diam berubah. "Kakak ipar, kita hanya manusia biasa, jadi kita tidak memiliki kemampuan untuk mengubah dunia ini." Jenny berjalan ke sisi Gaston dengan pelan, lalu bergumam sendiri sambil membelakangi Valentino. "Tapi kita bisa memilih untuk mengubah diri kita sendiri." Caroline langsung mengambil alih percakapan itu, lalu berbalik dan berjalan ke sisi Kyle. Saat ini, kedua gadis muda ini menarik perhatian semua orang yang hadir. Pilihan mereka berdua sangat menyentuh hati banyak orang. Valentino mengepalkan telapak tangannya dengan perlahan, tapi dia tidak lagi menghentikan keduanya. Chris dan yang lainnya juga menatap kedua gadis itu dengan mata terbelalak. Sedangkan Rose melipat kedua lengannya, sorot matanya tampak sangat serius. Mereka pertama kalinya membunuh orang. Mereka pertama kalinya membuat perubahan dengan membunuh orang. Hal ini sangat penting. Namun, ini adalah jalan yang mereka pilih. Tidak ada yang berhak untuk ikut campur. "Beraninya kamu! Beraninya kamu!" Jantung Gaston sontak berdebar liar, tapi dia tetap menggertakkan giginya sambil menatap Jenny dengan marah. Kyle pun menyeringai sambil menatap Caroline dengan mata yang sudah memerah. Mereka tidak percaya bahwa kedua gadis ini punya nyali untuk membunuh. "Enyah! Enyah!" Gaston menggertakkan giginya sambil menatap Jenny. Sorot matanya terlihat sangat tajam. "Aku tidak berani, aku juga tidak mau. Tapi aku harus melakukannya. Caroline, semangat!" Jenny menggertakkan giginya, lalu meraih belati dengan kedua tangannya dan menikam secara tiba-tiba. "PVFT!" Cahaya dingin melintas, belati itu langsung masuk jantung Gaston. Caroline pun mencengkeram belatinya dengan kedua tangan, lalu menikam Kyle dengan keras. "PVFT!"
Suara dua bilah belati yang menusuk daging pun terdengar. Kedua belati itu telah menembus jauh ke dalam tubuh manusia dan hanya menyisakan gagangnya. Semua orang sontak tercengang. Tidak ada yang menyangka bahwa kedua gadis ini akan begitu tegas dan kejam ketika hendak membunuh seseorang untuk pertama kalinya. Kedua gadis itu melakukannya tanpa keraguan. Hanya mereka yang tidak tahu bahwa demi keputusan ini, kedua gadis itu sudah lama merencanakan hal ini dalam hati mereka. Sudah berapa lama mereka diam-diam berjuang di dalam hati mereka? Ah! Gaston dan Kyle langsung terkejut, kemudian tiba-tiba berteriak mengenaskan. Sementara itu, Jenny dan Caroline memegang gagang belati dengan kedua tangan mereka sambil menatap dengan mata terbelalak. Kedua tangan mereka pun gemetar hebat, bahkan tubuh mereka juga terus gemetar tanpa henti. Siapapun dapat melihat bahwa sekarang mereka sangat ketakutan. Mereka benar-benar ketakutan. Akan tetapi, ketegasan di kedalaman mata mereka membuat orang merasa seolah-olah tidak ada yang bisa menakuti mereka. Kamu telah menyakiti kakakku. Kamu telah merusak keluarga kami. Kamu menghancurkan hidup kami. Semua ini gara-gara kalian. Jenny membelalakan matanya, lalu mengumpulkan keberaniannya dan mencabut belatinya. PVFT! Begitu belati itu dicabut, darah langsung muncrat keluar. Dalam sekejap, pakaian Caroline langsung diwarnai merah. Kenapa kalian melakukan ini? Kami hanya ingin hidup tenang. Apakah itu begitu sulit? Kenapa kalian malah tidak mau memberi kami kesempatan ini? Kenapa? Jenny seakan-akan sudah menggila. Dia pun mencabut belati itu dan kembali menusuknya lagi. Kalian semua pantas mati! Wajah Caroline juga terciprat darah. Dia pun menggigit bibirnya, lalu menikam Kyle lagi. Ketika membunuh orang untuk pertama kalinya, umumnya ada dua situasi. Satu, karena terlalu ketakutan, dia akan menjatuhkan senjatanya dan melarikan diri. Kedua, karena terlalu menggebu-gebu, dia akan kehilangan akal sehatnya dan terus menikam musuhnya. Saat ini, Jenny dan Caroline termasuk dalam situasi kedua. Kedua gadis itu mengambil belati di tangan mereka, menariknya keluar, lalu menusuknya lagi. Menarik belatinya keluar, lalu menusuknya lagi. PVFT! 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 Belati tajam itu terus menikam, bagaikan pisau yang sedang memotong mentega dengan mudah. Belati itu menembus jauh ke dalam tubuh Gaston dan Kyle. Awalnya, Gaston dan Kyle masih berteriak keras, darah mereka terus muncrat keluar. Namun, segera, teriakan mereka menjadi makin kecil, sampai akhirnya suara mereka menghilang. Sedangkan tanah di bawah tubuh mereka sudah diwarnai merah dengan darah segar dan kelihatannya sangat menakutkan. Keduanya membelalakan mata, dengan napas yang sudah putus-putus, tapi otot-otot tubuh mereka masih terus berkedut. Dengan keadaan mereka saat ini, walau ada dewa yang datang pun sulit untuk menyelamatkan mereka. Mungkin jantung mereka sudah berlubang-lubang. Akan tetapi, saat ini Jenny dan Caroline masih belum berhenti. Mereka telah jatuh ke dalam kegilaan, seperti mesin pembunuh yang tak punya emosi. Mereka terus menikam belati itu tanpa henti. Belati mereka sudah berlumuran darah, begitu pula dengan telapak tangan mereka. Darah pun memercik ke pakaian dan wajah mereka. Akan tetapi, mereka tidak punya waktu untuk menghapusnya dan terus menikam Gaston dan Kyle. Chris dan prajurit Maple Pavilion lainnya pun menghela napas. Sedangkan wajah orang-orang pasukan berdarah dingin seketika memucat dan bahkan ada beberapa orang yang kencing di celana mereka karena ketakutan. Saat ini, Jenny dan Caroline terlihat sangat menakutkan. Mereka seperti mawar beracun yang haus darah. Mereka membunuh tanpa ragu dan metode yang dipakai juga sangat kejam. Sudahlah. Valentino maju selangkah, lalu menarik Jenny, kemudian menarik Caroline. Kakak ipar! Jenny melempar belatinya, lalu melemparkan dirinya ke pelukan Valentino. Bab 2247, Ribuan Tentara. Sedangkan Caroline juga mengikuti Jenny.
Kedua gadis itu pun memeluk Valentino dengan erat. Valentino tidak mengucapkan sepatah kata pun atau menghibur mereka, melainkan hanya menepuk punggung kedua gadis itu. Menghibur dalam diam. Pada saat ini, keadaan pikiran Valentino, keadaan pikiran Jenny dan Caroline telah mengalami perubahan yang luar biasa. Melihat dua orang itu, Chris dan yang lainnya merasa tidak tega. Valentino dan kedua gadis itu seolah-olah merupakan orang yang saling bergantung untuk bertahan hidup. Kelihatannya sangat menyedihkan. Kakak ipar, kita pasti bisa menemukan kakakku, kan? Kelak, kami akan menanggung keluarga ini bersamamu. Kami tidak ingin menjadi bebanmu, tapi kami selalu menjadi bebanmu lagi dan lagi. Kami tak mau menjadi beban lagi. Walau kami tidak bisa membantumu, kami harus memiliki kemampuan untuk melindungi diri sendiri dan tidak mau membiarkanmu mengkhawatirkan kami. Kedua gadis itu menatap Valentino lekat-lekat, sedangkan air mata terus jatuh dari mata mereka. Gadis konyol, apa yang kamu bicarakan? Valentino menepuk punggung kedua gadis itu, lalu perlahan melepaskan mereka. Aku tidak tahu apakah aku bisa menemukan angel atau tidak. Jadi, aku tidak akan menjanjikan apapun pada kalian. Tapi yang bisa aku jamin adalah, aku tidak akan berhenti sampai aku menemukannya. Walau mati pun, aku tidak akan berhenti. Valentino berbalik perlahan, lalu menatap 360.000 prajurit berdarah besi. Tidak mati, maka tidak akan berhenti. Tidak mati, maka tidak akan berhenti. 300.000 orang itu berteriak secara serempak. Kak Tommy, mulai hari ini dan seterusnya, kami akan bergabung dengan kelompok tentara bayaran Kak Rose. Tiba-tiba, Caroline menarik pakaian Valentino sambil berkata dengan nada yang sangat serius. Ketika mendengar itu, Rose seketika tertegun dan menatap kedua gadis itu dengan terkejut. Kak Rose, mereka sudah memberitahuku. Tapi aku tak berani memberitahumu. Karena aku takut Valentino tidak setuju. Rose melangkah maju, lalu berbisik di telinga Rose. Rose mengangguk, kemudian menatap Valentino sambil menunggu jawabannya. Kakak ipar, jangan katakan apapun lagi. Ini adalah keputusan yang kami buat setelah mempertimbangkannya dengan cermat. Walau kamu tidak mengizinkan kami juga tidak akan mendengarkan ucapanmu kali ini. Jenny tidak menunggu Valentino berbicara dan langsung membuat Valentino terdiam. Hah? Valentino terdiam sesaat, kemudian dia pun mengembuskan napas panjang. Apalagi yang bisa dia katakan sekarang? Dua gadis muda yang awalnya sangat polos ini berubah menjadi seperti ini setelah melewati serangkaian masalah. Valentino bertanggung jawab atas hal ini. Namun, tidak ada yang bisa dia lakukan. Seperti yang dikatakan Jenny, mereka hanyalah manusia biasa, mereka tidak bisa mengubah dunia. Satu-satunya hal yang bisa mereka lakukan adalah memilih untuk mengubah diri mereka sendiri. Bahkan Valentino pun tidak berhak untuk merampas hak mereka untuk mengubah diri mereka sendiri. Valentino mengembuskan napasnya, lalu berbalik menatap Rose. Jangan khawatir, aku akan menjaga mereka agar mereka tetap aman. Serahkan mereka padaku untuk sementara. Rose langsung maju selangkah sambil berjanji pada Valentino. Baiklah. Valentino mengangguk, tidak mau ikut campur masalah ini lagi. Kalau begitu kalian bisa tetap di sini bersama Rose di bagian belakang. Tak perlu beromong kosong, kalian sudah pasti tidak bisa pergi ke medan perang. Valentino melambaikan tangannya sambil berkata dengan nada tegas. Perubahan memang tidak salah. Namun, perubahan bukan berarti kamu harus langsung membawa senjata dan pergi ke medan perang. Dengan kemampuan mereka saat ini, apakah mereka bisa mengangkat senjata api atau tidak, masih merupakan suatu masalah. Pergi ke medan perang dalam keadaan seperti ini bukanlah perubahan, melainkan hukuman mati. Jenny dan Caroline juga tidak bersikeras. Mereka pun mengangguk dengan patuh. Kalau begitu mari kita pergi. Valentino berdiri di sana selama beberapa saat, tapi tidak bicara panjang lebar. Kakak ipar,
Kalau kamu tidak kembali, aku dan Caroline akan mengembangkan kekuatan kami di wilayah barat. Kalau 1 tahun tidak cukup, maka kami akan menghabiskan waktu 5 tahun. Kalau 5 tahun tidak cukup, kami akan menghabiskan waktu 10 tahun. Suatu hari, kami akan menyelesaikan apa yang tidak bisa kamu selesaikan. Gianni maju selangkah, kemudian menatap punggung Valentino sambil berkata dengan sangat tegas. Valentino berhenti beberapa saat, lalu melambaikan tangannya sambil membelakangi keduanya, baru kembali melangkah maju. Dor, dor, dor! Prajurit Maple Pavilion yang tak terhitung jumlahnya pun menembak serempak, membunuh semua anggota pasukan berdarah dingin yang tersisa. Dendam hanya bisa dibersihkan dengan darah. Mereka mau menggunakan darah segar para anggota pasukan berdarah dingin sebagai latihan. Semuanya, hadap kanan, gerak! Chris tiba-tiba melangkah maju, lalu mengibarkan bendera besar dan melambaikannya. Shung! 300-an ribu prajurit itu dengan kompak berbalik ke satu arah. Saudara-saudara, ikuti langkah kaki Kak Valentino. Hari ini, Kak Valentino tunjuk ke arah mana, maka kita akan berperang di mana. Walau ada lautan pedang dan api di depan, kalau Kak Valentino suruh maju, maka kita harus maju. Aku akan mengatakannya sekarang juga. Kalau mau mundur sekarang, ini masih belum terlambat. Ketika sudah berada di medan perang, siapa yang berani mundur setengah langkah dan menggoyahkan mental tentara, jangan salahkan pistol di tanganku ini tidak berperasaan. Chris memanggul bendera tersebut dan meraung pada orang-orang di bawah. Baik. Semua orang itu berteriak dengan serentak. Tujuan kita hari ini hanya satu, yaitu menemukan kakak ipar, Angel. Kalau wilayah barat menyerahkan orang, maka perang akan dibatalkan. Kalau mereka tidak menyerahkan orang dan menunda semenit, maka kita akan membunuh mereka semenit. Kita tak akan berhenti sebelum melihat orangnya. Ayo pergi. Chris mengibarkan benderanya lagi, kemudian berbalik dan mengikuti jejak Valentino. Semua 360 ribu prajurit berdarah besi pun ikut bergerak dengan serempak. Di kedua sisi tim, mobil pikap militer yang tak terhitung jumlahnya berisikan senjata berat dan mengikuti dari dekat. Di tengah tim juga ada 25 tank tempur darat, semuanya berada di posisinya. Kecuali kendaraan yang membawa senjata berat dan tank tempur, sisanya berjalan kaki. Langkah kaki ratusan ribu orang menerbangkan asap dan debu hingga membubung ke udara. Valentino berjalan sendirian di depan, bagaikan seorang pahlawan tunggal. Ekspresinya tampak sangat ekspresi tenang dan langkah kakinya sangat mantap. Di belakangnya ada ratusan ribuan pasukan, semuanya tampak sangat teguh. Aura pasukannya sangat mendominasi dan memancarkan niat membunuh yang kuat. Valentino telah memberikan 2 kesempatan kepada wilayah barat. Namun, mereka sama sekali tidak menghargainya. Hanya ada sekali dan kedua kali, tidak akan ada ketiga kali dan keempat kalinya lagi. Valentino tidak berniat untuk menunggu lagi. Sikapnya saat ini hanya satu. Kalau kamu mau berperang, maka aku akan berperang. Aku memiliki ratusan ribuan saudara. Ketika 360 ribu tentara mulai mendekati perbatasan, seantero wilayah barat langsung heboh. Bumi berguncang dan asap memenuhi udara. Perang akan terjadi sebentar lagi. Berbagai kekuatan di wilayah barat bergerak ketika mendapat kabar. Valentino memimpin pasukan dari wilayah timur. Kelompok yang duluan ingin menghadapi Valentino adalah puluhan kekuatan kecil. Saat ini, para bandit dari puluhan kekuatan wilayah barat sudah mengetahui hal itu dan semuanya sudah berkumpul. Mereka telah menerima kabar bahwa kekuatan menengah dan besar di belakang juga sedang mengadakan rapat. Sepertinya sebentar lagi sudah akan ada hasilnya. Saat ini, mereka tidak punya pilihan selain bekerja sama untuk sementara. Mereka berencana untuk melihat seperti apa sikap Valentino. Puluhan kekuatan kecil ini bersatu, jumlahnya mencapai hampir 100 ribu orang. Meski tidak bisa dibandingkan dengan 360 ribu orang di pihak Valentino, 100 ribu orang itu juga jelas merupakan kekuatan yang sangat menakutkan. Pada saat ini,
Hampir 100.000 bandit wilayah barat semuanya sudah keluar dari kamp dan berdiri di tanah lapang wilayah barat. Ketika 100.000 orang itu berdiri dengan jarak yang lebar, mereka juga tampak sangat perkasa dan mencengangkan. Para ketua dari berbagai kamp pun berdiri di depan, melihat Valentino dan yang lainnya yang makin dekat. 5 kilometer, 3 kilometer, 2 kilometer. Jarak antara kedua belah pihak makin dekat. Bab 2248, Perang dimulai. Ketika jarak yang tersisa hanya sekitar 500 meter, tim besar di belakang Valentino perlahan berhenti. Sedangkan yang mengejutkan orang-orang di wilayah barat adalah pemuda paling depan masih tidak berniat untuk berhenti dan terus melangkah maju. 300 meter, 200 meter, 100 meter. Pemuda yang tampak tenang itu terus berjalan sampai jaraknya tersisa 50 meter dari para bandit wilayah barat sebelum akhirnya perlahan berhenti. Semua 100.000 bandit wilayah barat langsung linglung. 50 meter. Ini pasti dalam jangkauan mereka. Di dunia ini apa ada orang yang tidak takut mati seperti ini? Namun, entah kenapa, orang-orang ini terus menelan ludah dan bahkan ada beberapa orang yang sudah mengangkat senjata api. Namun, tidak ada yang berani menembak. Mungkin ekspresi acuh tak acuh dari pemuda itu telah mengejutkan mereka. Atau mungkin ratusan ribu prajurit perkasa di belakang pemuda itulah yang membuat mereka tidak berani bertindak gegabah. Namaku Valentino. Valentino berdiri tegak di sana dengan tangan di belakang punggungnya. Angin wilayah barat bersiul, meniup pakaian di tubuh Valentino dan menimbulkan suara memburu. Puluhan ketua kamp saling memandang dan tidak tergesa-gesa untuk bersuara. Kalian tidak mengenalku, tapi aku ingin kalian mengenalku. Selain itu, kalian juga harus mengingat nama ini. Valentino berkata dengan nada tenang dengan tangan di belakang punggungnya. Untuk apa kamu membual? Kamu pikir pasukanmu sangat banyak? Tahukah kamu ada berapa orang di wilayah barat? Salah seorang ketua wilayah barat tidak tahan lagi dan segera melangkah maju sambil memarahi Valentino. Berhenti beromong kosong! Biar kulihat sehebat apa kalian! Selesai berkata, para ketua lainnya juga mendengus dingin. Namun, Valentino mengabaikan kata-kata mereka. Seolah orang-orang di depannya ini bahkan tidak berhak untuk berbicara dengannya. 7 hari yang lalu, istriku ditangkap di wilayah barat. Hari ini, aku datang mencari istriku. Valentino melihat ke depan, tidak ada jejak amarah di matanya. Dia malah terlihat sangat tenang. Saat orang-orang wilayah barat ingin berbicara, Valentino perlahan mengulurkan telapak tangannya, menghentikan kata-kata semua orang. Aku tidak suka disela saat sedang berbicara. Valentino berkata dengan lembut. Aku harap kalian bisa menyerahkan istriku. Sekarang, aku beri kalian waktu 3 menit untuk mempertimbangkannya. Setelah Valentino mengatakan ini, dia perlahan berbalik dan berjalan ke arah belakang. Brengsek! Melihat Valentino berjalan kembali dengan tenang, banyak orang yang mengumpat dengan marah. Beberapa orang itu sangat ingin menarik baut pistolnya dan sangat ingin menembak Valentino. Namun, mereka telah mencoba beberapa kali dan masih tidak punya nyali. Sepanjang perjalanan, Valentino berjalan dengan santai dan langkahnya sangat stabil. Auranya yang kuat membuat para bandit wilayah barat ini sedikit bingung. Pemuda bernama Valentino ini memang tampak luar biasa. Masih ada 10 detik lagi. Valentino tiba-tiba berhenti, kemudian berbalik untuk melihat para bandit wilayah barat. Sedangkan Chris segera menyerahkan bendera pertempuran kepada Valentino. 5 detik. Valentino mengambil bendera pertempuran, lalu perlahan mengulurkan tangannya. Kamu sudah memikirkannya? Apa kamu yakin ingin berperang? Ini adalah wilayah barat. Wilayah barat memiliki lebih dari 500.000 prajurit. Apa kamu sudah memikirkannya dengan baik? Tidak peduli dari mana kalian berasal, kalian tidak akan bisa kembali hari ini. Asal kalian berani melepaskan tembakan, kalian semua harus mati di sini. Ekspresi puluhan ketua wilayah barat tampak penuh penghinaan.
Mereka seolah-olah tidak menganggap Valentino dan 300.000 orang yang tidak diketahui asalnya. Sedangkan Valentino sudah berhenti berbicara. Dia maju selangkah, lalu menancapkan bendera pertempuran itu ke tanah. Shoo! Bendera pertempuran besar itu tiba-tiba berdiri, benderanya pun bergoyang karena tertiup angin. Tulisan Maple Pavilion yang pinggirannya berwarna emas, tampaknya sangat silau dan bercahaya. Pada saat ini, perkataan mengejek dari wilayah barat pun tiba-tiba berhenti. Maple Pavilion? Ini. Asosiasi Maple Pavilion? Apakah orang-orang ini dari Asosiasi Maple Pavilion? Asosiasi Maple Pavilion yang meratakan wilayah selatan dan menaklukkan wilayah timur dalam waktu sebulan? Sial! Apa yang sedang terjadi? Astaga! Itu adalah Asosiasi Maple Pavilion. Asosiasi Maple Pavilion dari wilayah selatan. Asosiasi Maple Pavilion, penguasa wilayah selatan. Brengsek! Mereka! Dalam sekejap, ekspresi sinis para bandit wilayah barat pun menghilang, digantikan oleh ekspresi panik. Walau mereka berada di wilayah barat, mereka telah mendengar hal-hal yang terjadi di wilayah selatan. Asosiasi Maple Pavilion telah membunuh 100.000 musuh dalam waktu 1 bulan. Bagaimana mungkin metode sekejam itu bisa ditutup-tutupi? Meskipun wilayah barat jauh dari wilayah selatan, di sini tetap ada berita tentang Asosiasi Maple Pavilion. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa Asosiasi Maple Pavilion ini adalah suatu keberadaan yang sangat hebat. Mereka bisa dengan mudah membunuh ribuan musuh dalam sekali lambaian. Kesempatan terakhir. Kalian mau serahkan orangnya atau tidak? Valentino menancapkan bendera pertempuran ke tanah, memegang tiang bendera dengan satu tangan sambil bertanya. Kami tidak melihat siapapun. Seorang ketua wilayah barat menggertakkan giginya, lalu terdiam selama beberapa saat, tetapi dia akhirnya tetap maju selangkah sambil berkata, Aku tidak peduli kalian pernah melihatnya atau tidak. Hari ini, aku kesini untuk mencari kalian untuk meminta kalian menyerahkan orang. Dari timur ke barat, aku akan menjungkir balikan wilayah barat ini. Aku akan membunuh siapapun yang menghentikanku. Kalian bisa berdiri di samping dan melihatku menghancurkan wilayah barat, atau berdiri di depanku dan dibunuh olehku. Sambil berbicara, Valentino perlahan mencabut pedang di pinggangnya. Pisau tempur yang unik itu memantulkan cahaya dingin, membuat orang seketika ketakutan. 3. Valentino perlahan mengangkat pisau bajanya sambil mulai menghitung mundur. Semua orang wilayah barat menggertakkan gigi mereka dan terdiam. Mereka tidak tahu apakah Valentino punya nyali untuk menyerang atau tidak. Mungkin tidak berani, kan? Bagaimanapun, walau Asosiasi Maple Pavilion kuat, ini bukanlah daerah kekuasaan mereka. Valentino hanya memiliki 300.000 orang, tidak mungkin bisa menghabisi wilayah barat yang memiliki lebih dari 500.000 orang. Oleh karena itu, mereka bertaruh bahwa Valentino tidak berani melancarkan serangan. 1. Pada saat ini, hitungan mundur Valentino selesai. Bunuh mereka! Begitu Valentino selesai bicara, pisau bajanya yang tajam pun diayunkan. Bunuh! 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 Dalam sekejap, prajurit Maple Pavilion yang sudah lama menahan amarahnya, langsung mengeluarkan teriakan yang mengejutkan. Dor! 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 Duar! Ban! Duar! Dalam sekejap, teriakan penuh niat membunuh pun mengguncang langit, suara senjata serta meriam juga terdengar. Peluru yang tak terhitung jumlahnya terus memelesat keluar dari moncong pistol, seolah-olah peluru itu gratis. Moncong pistol memercikan bunga api dan pelurunya terus ditembakkan dengan cepat. Ribuan peluru berkumpul, rasanya seperti menggunakan peluru yang sangat banyak untuk membentuk sebuah jaring halus yang sangat besar. Pada saat ini, jaring besar ini ditujukan kepada para bandit wilayah barat, hendak menghancurkan kepala dan wajah mereka. Semua 100.000 bandit wilayah barat sontak tertegun.
Valentino sungguh mau berperang begitu saja? Apakah dia sungguh akan memusuhi seluruh wilayah barat? PVFT! PVFT! Tepat pada saat para bandit wilayah barat ini sedang tertegun, hujan peluru sudah mengenai mereka.